Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Syakur, Zat yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah dengan rahman dan juga rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah dan juga iradahnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati lautan pahala pada bulan suci Ramadan ini, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bermuajahah dalam kegiatan rutin selama bulan Ramadan, yaitu kegiatan kultum. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka baginda Rasul tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua. Mudah-mudahan kumpulan kita semua, mudah-mudahan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah bahwa kita adalah umat dari baginda Rasul yang senantiasa mencintai beliau, yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga menjadi wasilah bagi kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, jamaah kultum yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal singkat tentang amaliyah apa yang mesti kita lakukan dalam rangka meraih ribuan pahala pada bulan suci Ramadan ini. Ikhwanul rahimakumullah, di antara amaliyah yang mesti kita dawamkan pada bulan suci Ramadan ini dan menjadi salah satu prioritas bagi kita semua adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ikhwan rahimakumullah, kenapa kok Al-Quran mesti menjadi salah satu prioritas bagi kita dalam meraih rahmat, maghfirah, pahala pada bulan suci Ramadan ini? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama kenapa Al-Quran mesti menjadi pilihan bagi kita, menjadi salah satu prioritas bagi kita semua, karena Al-Quran adalah petunjuk, pedoman bagi kita semua. Dalam Al-Baqarah ayat kedua disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab ay hadzal kitab, tulisannya Dzalikal kitab, itu kitab. Berapa itu kitab kan? Itu kitab kurang pas. Para mufasir menafsirkannya Dzalikal kitab ay hadzal kitab, dengan maksud makna untuk mengagungkan. Dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini diawali dengan la nafiyatul jinsi. Jadi la raiba, betul-betul tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini adalah indallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan itu ay al-irsyadu wa dilalah ila tariqil haqqi was-shawab. Yang dinamakan dengan petunjuk itu ay al-irsyadu wa dilalah, petunjuk yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Ikhwan rahimakumullah, bisa kita bayangkan kalau kita nggak ada Al-Quran, dari mana kita tahu sholat? Kenapa kita melaksanakan sholat? Al-Quran memerintahkan, ada dalam Al-Quran. Aqimus sholat, aqimus sholat. Dari mana kita berzakat? Al-Quran memerintahkan. Wa atuz zakat, laksanakanlah zakat. Dari mana kita melaksanakan ibadah puasa? Al-Quran yang memerintahkan.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan banyak hal-hal yang lainnya yang tentunya pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka jika tidak ada Al-Qur'anul Karim, kehidupan kita ini laksana kita berjalan dalam kegelapan. Ikhwanul iman rahimakumullah, alasan yang kedua kenapa Al-Quran harus menjadi bagian program bagi kita semua, karena Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim itu pahalanya berlipat ganda. Nah, ini alasan-alasan ini perlu kita pahami supaya menjadi motivasi. Apa manfaatnya kalau Al-Quran menjadi salah satu pilihan? Yang tadi pertama, karena Al-Quran adalah hudan, menjadi petunjuk. Yang kedua, karena Al-Quran ini pahalanya berlipat ganda. Betul nggak berlipat ganda? Sabda baginda Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Ini alasan yang kedua kenapa qiraatul Quran harus menjadi salah satu program unggulan pada bulan suci Ramadan ini, karena pahalanya yang berlipat ganda. Sabda baginda Rasul, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, satu huruf, hanya satu huruf saja, min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, ia memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Sabda baginda Rasul, la aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin al alifu harfun, alifnya satu huruf, wal lamu harfun, lamnya satu huruf, wal mimu harfun, mimnya satu huruf. Dari kata alif lam mim itu menjadi 3 huruf, alif lam mim. Tetapi dalam keterangan yang lain, alif itu bukan yang berdiri begini, bukan. Alif itu 3 huruf, alif lam fa, 3 huruf. Lam itu 3 huruf, lam alif mim, 3 huruf. Mim itu 3 huruf, mim iya mim. Jadi dari deret huruf alif lam itu bisa diurai menjadi 9 kata, 9 kebaikan dikali 10 kali kebaikan. Dari alif lam mim saja kita memperoleh 90 kali kebaikan. Ikhwanul iman rahimakumullah, alasan yang ketiga kenapa Al-Quran harus menjadi salah satu program unggulan bagi kita pada bulan suci Ramadan ini, karena Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran Karim, memahami Al-Quranul Karim, belajar tentang Al-Quranul Karim, bahwa akan memberikan syafaat kelak di yaumil kiamah. Sabda baginda Rasul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wahai umatku, iqra'u, bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang kelak pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat di ashabi, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang memahaminya, bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang mengajarkannya. Ikhwanul iman rahimakumullah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, bahkan dalam keterangan lain disebutkan Al-Qur'anu as-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Nah, kebetulan kita ada 2 momen yang kita sama-sama mengalami hal tersebut. As-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan juga Al-Quran yashfa'ani, akan, itu menggunakan fi'il mudhari', memiliki makna istiqbal, masa yang akan datang. Puasa dan juga Al-Quran yashfa'ani, akan memberikan syafaat bagi kita yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dalam hal ini disebutkan bagaimana puasa dan Al-Quran ini diposisikan seperti orang yang berdialog.
Dalam hadis disebutkan wa qala saum. Saum itu kita berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa kita ini akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Dan puasa ini nanti akan menghadap Allah. Kata puasa begini, qala saumu. Si puasa ini menghadap kepada Allah. Ai Rabbi, wahai Tuhanku. Kata puasa seperti orang. Ai Rabbi, wahai puasa. Mana'tuhu ta'aman wa syaraban bin nahari fasyafi'ni. Begitu. Puasa menghadap kepada Allah. Wahai Tuhanku, hai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu, aku ini karena puasa ini aku telah melarang guru-guru al-muhajirin ini, santri-santri al-muhajirin, melarang kaum muslimin berpuasa bin nahari pada waktu siang, menahan daripada makan dan minum pada waktu siang. Kaum muslimin tidak makan, tidak minum pada waktu siang karena berpuasa pada bulan Ramadan. Kata puasa, wahai Tuhanku, wahai Allah, fasyafi'ni, berikanlah syafaat kepadaku. Seperti itu, berpuasa menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah agar orang yang melaksanakan puasanya imanan wa ihtisaban, dengan iman dan juga ikhlas, supaya diberikan syafaat. Begitu juga dengan amalia rutinitas kita setiap hari ketika membaca Al-Quran. Al-Quran juga menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah. Wa qala Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Quran, ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni. Wahai Tuhanku, hambamu terjaga, tidak tidur di malam hari karena mendawamkan membaca Al-Quranul Karim. Karena itu fasyafi'ni, berilah aku syafaat untuk menyafati mereka. Ya rahimahumullah, inilah dua amaliyah yang nanti kelak di yaumil kiamah akan menjelma seperti sosok yang hadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta syafaat. Kata Al-Quran, wahai Tuhanku, hamba terjaga di malam hari, tidak tertidur karena membaca Al-Quran. Karena itu berikanlah syafaat kepadaku. Maka di akhir hadis disebutkan fayashfa'ani, maka puasa dan kemudian juga Al-Quran yashfa'ani, akan menyafaati kepada orang yang berpuasa dengan iman dan juga keikhlasan, dan juga kepada orang yang mendawamkan membaca, mempelajari, memahami, mengajarkan Al-Quran Karim. Ikhwanul iman rahimakumullah, alasan yang lain, motivasi lain kenapa Al-Quran harus menjadi pilihan kita. Alasan yang ketiga ini harus menjadi motivasi bagi kita duduk bareng di kantor ini, bareng-bareng membaca Al-Quran, bareng-bareng menyimak Al-Quran dengan baik. Sabda baginda Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna ayatillahi wa yatadarasuna bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma indah. Ada 4 keistimewaan bagi orang-orang yang duduk bareng membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Sabda baginda Rasul, majtama'a qaumun fi baitillahi, fi baitin min baitillahi. Tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu kumpulan, kalau kita, tidaklah para guru-guru SMI 13 Al-Muhajirin ini berkumpul fi baitin min buyutillahi, pada rumah Allah, yang mana dalam kumpulan itu ada aktivitas yatluna ayatillah, membaca Al-Quranul Karim, wa yatadarasuna bainahum, mempelajari Al-Quranul Karim. Apa keistimewaan janji Allah bagi orang yang berkumpul membaca, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran? Yang pertama, illa nuzilat alaihimus sakinah,
Allah turunkan sakinah, kedamaian, kan? Ya, sakinah, mawaddah, warahmah, kan? Jadi tujuan utama dari suatu perkumpulan, dari suatu keluarga itu adalah as-sakinah, kedamaian. Hidup damai tentram kan, sok senajan kurang duit, oke, hilang bina harta, tapi ada as-sakinah, ada apa? Kedamaian. Kedamaian itu apa? Anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang rajin sholat, anak yang rajin belajar, anak kecil tapi sudah pandai menulis, anak kecil sudah pandai membaca. Ada as-sakinah, ada apa? Ada kedamaian. Itu berapa? Kumpul bareng membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmah, ada kasih sayang. Jadi dengan berkahnya ngumpul bareng membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, Allah tumbuhkan rasa kasih sayang satu sama lain. Kemudian wahfathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian wadzakarahumullahu fima indah, Allah sebut-sebut nama orang-orang yang berkumpul tersebut di hadapan para masyarakat, di hadapan makhluk-makhluk langit. Demikian beberapa motivasi bagi kita semua kenapa Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji, mempelajarinya harus menjadi salah satu program unggulan bagi kita pada bulan suci Ramadan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Kekurangan dan kelebihannya berasal dari kealpaan diri pribadi, dan yang benar semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.